Selamat sore Pak Wiba. Pada hari ini saya Ijrin Matanya Ristumeng dari Regular B Hubungan Internasional akan menjelaskan mengenai pelajaran apa saja dan apa saja saya terima lewat pelajaran keamanan internasional ini. Pertama dari materi yang satu adalah tentunya pengenalan mengenai apa itu security? Jadi apa itu security atau keamanan? Keamanan atau security merupakan upaya untuk mencegah terjadinya ancaman kejahatan yang mengganggu. Dan dalam konsep security ini ada 4 asumsi yang mendasari gagasan keamanan, yakni yang pertama security in or of, security from what, security by what means, yang terdiri dari asumsi bahwa keamanan adalah keteraturan dan prediktabilitas, order and predictability, dan tidak akan pernah ada kepercayaan penuh dan keamanan antar umat manusia, dan keamanan untuk menjauhkan kita dari jangkauan bahaya. Nah, selain dari itu, security juga memiliki tiga paradigma, di mana dalam hubungan internasional yang menjelaskan beberapa pendekatan serta perspektif mengenai keamanan dalam berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Jadi, tiga paradigma ini dalam hubungan internasional terdiri dari national security, international security, dan human security. Oleh karena itu, keberadaan security dalam kehidupan manusia itu menjadi sebuah dasar yang penting dalam membangun kehidupan bagi setiap manusia untuk kepribadiannya maupun kepentingan politik. Dan security ini tentunya tidak terbatas pada seorang individu, namun juga diperlukan dalam menjaga keteraturan dan kesejahteraan dalam skala sebuah negara. Namun, untuk membangun dan menjamin keamanan yang ada dalam kehidupan manusia maupun sebagai negara membutuhkan peran aktif berbagai aktor atau pelaku dalam menciptakan keamanan yang ideal. Selanjutnya juga saya mempelajari bahwa dalam keamanan, dalam security terdapat berbagai jenis sistem keamanan. Yang saya ketahui adalah yang pertama, collective defense dan collective security, di mana ia meliputi keamanan dalam bentuk sebuah perjanjian antar sepasang atau lebih negara sampai dengan keamanannya dinyatakan lebih luas dari PBB sendiri. Dan selain dari collective defense dan collective security, terdapat juga global security yang melingkupi keamanan bagi seluruh negara di dunia. Dan seiring waktu berjalan, national security berkembang menjadi sebuah konsep keamanan tanpa adanya keberadaan kekuatan militer seperti political security, economic security, energy security, homeland security, cyber security, dan environmental security. Dalam memahami national security, kekuasaan menjadi pengaruh besar utama yang dapat mempengaruhi dan mengendalikan nasib dari suatu negara. Bahwa national security juga merupakan sebuah kendali untuk sebuah negara atas kedaulatan dan kesejahteraan negaranya pada saat itu. Juga termasuk keamanan ekonomi, keamanan energi, keamanan lingkungan, dan rumitnya perubahan-perubahan dalam lingkungan nasional maupun dalam internasional itu dapat disimpulkan bahwa national security menjadi sebuah kepentingan bagi sebuah negara. Selanjutnya, ya saya akan menjelaskan adalah sebuah aliansi. Aliansi adalah suatu bentuk kerjasama atau persekutuan antar dua atau lebih pihak atau negara untuk dan mencapai ketujuan bersama atau mengatasi tantangan bersama maupun untuk menghindari ancaman yang sama. Dan aliansi ini terbentuk dalam berbagai konteks, termasuk politik, militer, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Pembentukan aliansi berupa formal atau informal. Dan aliansi formal memiliki struktur yang jelas dan terorganisir. Biasanya ada tulisan atau aturan yang tertulis berupa kontrak atau perjanjian yang formal yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat yang memiliki tujuan yang spesifik dan terinci. Seperti contohnya yang saya ambil adalah NATO. Dan kemudian ada aliansi informal.
aliansi yang tidak terikat oleh aturan formal yang ketat atau perjanjian tertulis. Dengan hubungan dalam aliansi ini lebih fleksibel tentunya, ia memiliki tujuan yang lebih fleksibel dan bisa seiring waktu berubah. Seperti contohnya pelatihan militer gabungan, penyebaran informasi strategis, atau bantuan selama krisis militer. Dan ada tentunya sejumlah manfaat dalam membentuk aliansi ini. Dengan contohnya adalah penggabungan sumber daya dan kekuatan beberapa negara tentunya, sehingga adanya peningkatan daya kekuatan militer, keamanan, ekonomi, maupun politik. Namun, aliansi ini juga dapat menjadi suatu masalah. Tentunya dalam aliansi ini dapat terjadi perpindahan kekuatan yang mempengaruhi keseimbangan kekuatan ini dan kepentingan nasional sebuah negara yang mampu menimbulkan konflik di antara negara-negara yang ada dalam aliansi tersebut. Maka dari itu, pembentukan sebuah aliansi dapat dilihat sebagai potensi keuntungan bersama atau sebuah kerugian atau tantangan yang perlu diperhatikan. Sehingga dalam membentuk aliansi menjadi suatu hal yang penting untuk memahami bahwa sifat aliansi dapat sangat bervariasi dan potensi kerugian harus dievaluasi secara cermat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai apa itu ancaman yang pada saat itu saya diberikan sebuah buku untuk dibaca dari Barry Buzard. Dalam buku ini, Barry Buzard membentuk sebuah konsep keamanan. Jadi tiga kategori, yaitu negara-negara, kelompok masyarakat, dan individu. Buzan juga di sini menganggap bahwa ancaman terhadap keamanan bisa datang dari berbagai aktor, bukan hanya negara-negara. Buzan mencari berbagai jenis ancaman yang dapat mempengaruhi keamanan dirinya, termasuk ancaman militer yang merupakan tradisional, ancaman non-militer seperti ancaman ekonomi, politik, dan bahkan lingkungan. Dalam buku ini juga saya mempelajari bahwa Buzan membahas konsep daerah keamanan dan mekanisme stabilisasi yang digunakan oleh negara-negara untuk mengurangi ketegangan konflik internasional. Dan di sini juga digambarkan bahwa berikut ini merupakan tindakan yang diambil oleh aktor utama untuk melindungi keamanan mereka yang termasuk dari yang pertama, tindakan pertahanan militer, diplomasi, kerjasama internasional, dan tentunya berbagai strategi lainnya. Kemudian adalah superpower, negara superpower, dan pada saat ini setelah perang dingin terjadi yang ditandai dengan kemunduran dari Uni Soviet, di mana keamanan dipertanyakan oleh seluruh dunia dengan perhatian yang mulai beralih dari konflik antar negara menjadi konflik dalam negara, dan dalam ini yang disusul dengan masalah lingkungan dan tantangan sosial yang muncul pasca perang dingin. Keamanan non-tradisional yang berpusat pada negara dan berorientasi pada militer tidak lagi memadai karena munculnya ketegangan etnis dan komunal, ketidakstabilan politik, serta kesenjangan ekonomi yang diidentifikasi sebagai masalah keamanan utama. Dan konsep keamanan non-tradisional dalam pasca perang dingin ini berkembang sebagai alternatif yang dapat dikatakan lebih inklusif. Dan tentunya konsep keamanan manusia yang menekankan bahwa perlindungan individu dan komunitas dari ancaman non-militer seperti kelaparan dan bencana menjadi sesuatu yang penting. Kemudian saya mempelajari mengenai kepentingan nasional dan kepentingan nasional yang berdampak pada kebijakan keamanan nasional dalam negeri maupun luar negeri. Jadi itu saya membaca dari buku US Army War College Guide to National Security Issues Volume 2. Ini yang membahas tentang kepentingan nasional melalui pembentukan kepentingan nasional sebuah negara dan kebijakan keamanan nasional serta luar negeri yang ada di dalamnya. Dan dalam buku ini dijelaskan perspektif dari Alan G. Stolberg yang merupakan pembentukan sebuah kebijakan adalah sebuah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahap dan menjadi dasar penting bagi kepentingan nasional. Buku ini juga mengidentifikasi 4 dimensi utama tentunya dalam sistem internasional dari diskusi kekuasaan, sifat konflik,
pola kerjasama dan sumber-sumber legitimasi untuk menjaga interaksi akuntabilitas dalam pembentukan kebijakan, di mana Barat mempengaruhi sistem tersebut dengan adanya penerapan normal, nilai, dan masukan berbagai aktor dalam memahami keamanan global atau regional. RSCT, Regional Security Complex Theory, memadukan pendekatan materialistik dan konservatif, yaitu juga menekankan bahwa distribusi kekuasaan pola lewat faktor independen yang dapat mempengaruhi proses securitization, atau karena itu memberikan antara interaksi pada global. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa regional powers dan menjelaskan bagaimana kekuatan regional ini mempengaruhi struktur keamanan internasional dan menjadi sebuah kerangka dari teori dari Perry Buzan yang mengembangkan untuk menggambari pola keamanan internasional dari kacamata atau point of view yang berbeda untuk membaca sebuah pola dari negara. Dan interaksi dalam RSCD ini penting. Tentunya di mana realisme dulu untuk mengetahui kekuatan potensial di wilayah itu secara batas fisik, masalah kekuatan real secara seperti ideologi. Selesai itu menghitung balance of power. Setelah itu melihat hubungan antar negara di wilayah itu melalui liberalisme. Proses industrialisme ini terjadi karena setelah kerjasama internasional dan konstruktivisme melalui interaksi antar negara itu mempunyai common interest seperti dengan contohnya Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Seperti juga segitiga emas akhirnya terbentuk ASEAN. Seperti waktu ASEAN dibentuk pada tahun 1967 melalui smart konstruktivisme. Kemudian ada common market yang dapat kita tahu dari teori konstruktivisme yang berdasarkan what you see dan what you believe makes your reality. Dan struktural power biasanya dari negara superpower seperti Amerika, dan elemen-elemen dari negara superpower itu berada di negara-negara. Gabungan asumsi realis, institusionalis, dan konstruktivisme menjadi regional. Social konstruktivis teori of reality membentuk identitas baru yaitu region itu lalu membuat struktur keamanan internasional yang bottom up. Walaupun teori realisme top down, ada paham imperialisme yang sebelum zaman Perang Kedua oleh Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris itu yang mengatakan glory gospel, di mana seperti Argentina dan lain-lainnya bahasa seperti Spanyol, kalau Brazil seperti bahasa Portugis. Founding fathers orang kayak Portugis. Dan kemudian ada RSCT yang membedakan antara interaksi pada tingkat sistem global oleh kekuatan global dan interaksi pada tingkat subsistem oleh kekuatan yang lebih kecil dengan lingkungan keamanan regional. RSCT mengungkapkan bahwa keamanan cenderung terkonsentrasi dalam klaster berbasis regional dan proses securitization lebih intens di antara aktor-aktor dalam kompleks tersebut. Dan menggabungkan pendekatan materialis dan konstruktivis dan menyoroti pentingnya tingkat regional dalam memahami keamanan dan menawarkan kerangka konseptual dan klarifikasi wilayah keamanan dan memprediksi hasil dalam konteks regional. Dan seluruh ini untuk memahami interaksi antara aktor, organisasi, dan struktur dalam konteks keamanan regional yang menjadi sangat penting dengan menggunakan pendekatan regionalis sehingga menawarkan alternatif perspektif neorealistis dan menunjukkan betapa kompleksnya hubungan internasional setelah Perang Dingin. Sekian dari saya, dan saya mengatakan bahwa mempelajari keamanan internasional sangat penting karena hal ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas dunia, perdamaian, dan kesejahteraan masyarakat secara global. Dengan kesimpulannya, memahami keamanan internasional penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, melindungi keamanan nasional, mengatasi tantangan global, mempromosikan kerjasama antar negara, melindungi hak asasi manusia, dan memfasilitasi penyelesaian damai konflik.
Dan dalam era globalisasi ini tentunya pemahaman yang mendalam tentang isu-isu keamanan internasional adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan stabil. Dan tentunya ada beberapa alasan yang mengapa memahami dan mempelajari keamanan internasional ini jadi sangat penting yang menurut saya. Yang pertama, mempertahankan dunia, perdamaian dunia, keamanan nasional, kerjasama internasional, pengaruh ekonomi, penyebaran senjata massal, HAM dan kemanusiaan, diplomasi, dan negosiasi. Sekian, terima kasih.